Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali dengan kita bertemu kembali dengan pembelajaran matematika wajib. Sudah hampir setahun dunia digemparkan dengan menyebarnya penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Mari kita bantu untuk menghentikan penyebaran virus corona. Untuk mencegah penyakit corona, kita mulai dengan diri kita sendiri. Yang pertama, hindari keramaian dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Jangan terlalu jauh ya, nanti kangen. Yang kedua, hindari kontak fisik dengan orang lain. Jangan berjabat tangan, apalagi berpelukan. Melakukan social distancing dengan cara tetap tinggal di rumah. Ingat, rumah sendiri ya, jangan rumah tetangga, rumah pacar, apalagi rumah mantan. Gunakan masker jika aktivitasmu menimbulkan risiko tertular atau menulari orang lain. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jangan menggunakan minyak goreng ya, nanti lengket. Menjaga pola makan dan olahraga cukup yang teratur, serta banyak minum air putih untuk menjaga daya tahan tubuh. Jika muncul gejala seperti ini, segera hubungi dokter, bukan dukun ya. Demikianlah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Semoga Allah selalu melindungi kita dan wabah ini segera berlalu. Sekarang ambil bukumu, kembali kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri. Trigonometri adalah salah satu cabang matematika yang banyak sekali manfaatnya dalam kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bidang arsitektur, ia digunakan untuk menghitung kekuatan kuda-kuda dari suatu bangunan. Pada bidang teknik, trigonometri juga digunakan untuk mengoptimalkan kerja mesin sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Pernahkah kalian menaiki pesawat terbang? Sistem navigasi pada pesawat terbang juga menggunakan konsep trigonometri loh. Apa kalian tahu cara mengukur ketinggian sebuah gunung? Tentunya bukan menggunakan penggaris ya. Konsep trigonometri bisa digunakan dalam hal ini. Dalam bidang astronomi, trigonometri juga digunakan untuk mengukur jarak benda-benda langit. Yang jelas, untuk mempelajari konsep trigonometri ini akan meningkatkan prestasi akademik kalian dan sukses untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang konsep trigonometri. Kata trigonometri berasal dari bahasa Yunani yang berarti trigono yang berarti segitiga dan metri berarti ukuran. Sehingga trigonometri adalah membandingkan ukuran-ukuran sisi pada sisi segitiga dan ukuran sudut pada segitiga. Sebelum kita membahas tentang lebih jauh, ada beberapa hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu, yaitu segitiga yang dimaksud pada konsep trigonometri adalah segitiga siku-siku, sehingga pastikan optik yang dipakai adalah segitiga siku-siku. Yang kedua, gunakan salah satu sudut sebagai sudut acuan. Yang ketiga, sisi di hadapan sudut siku-siku kita sebut sebagai sisi miring. Sisi miring ini sangat mudah dikenali karena sudut ini terletak di seberang sudut siku-siku. Dan sisi miring ini adalah sisi yang terpanjang dari sebuah sisi di segitiga siku-siku. Berikutnya adalah sisi yang terletak di hadapan sudut acuan. Sisi ini disebut sebagai sisi depan. Dan yang terakhir adalah sisi yang terletak di seberang
depan adalah sisi samping. Sekarang kita sudah mengetahui macam-macam sisi pada segitiga siku-siku. Kemudian kita akan melakukan hubungan antara ketiga sisi tersebut. Kemudian untuk menemukan perbandingan trigonometri. Konsepnya ada 3 jenis, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Sinus, perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Sedangkan untuk kosinus atau biasa disebut dengan cos theta adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Dan yang ketiga untuk tangen, awas jangan baper ya, tangen bukan kangen ya. Tangen theta atau biasa disebut dengan tan theta adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Sangat mudah kan? Kalian harus memahami dan menghafal perbandingan dari 3 macam konsep tersebut. Ada trik-trik tersendiri, kita menggunakan singkatan. Yang pertama sindemi, kosami, dan tandesa. Sindeme adalah singkatan dari sinus theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Kalau kosami adalah singkatan dari cos theta sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Tandesa adalah singkatan dari tan theta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Ibu harap kalian sudah paham ya tentang ini. Kalau sudah, sekarang kita akan mengamati contoh soalnya. Soal yang pertama, perhatikan segitiga berikut. Tentukan sisi miring, sisi depan, dan sisi samping pada segitiga tersebut menggunakan sudut acuan alfa. Mari kita bahas. Nah, yang paling mudah dikenali adalah sisi miring. Sisi miring, ayo, yang mana yang sisi miring? Coba perhatikan. Nah, sisi miring dari segitiga ABC pada gambar adalah sisi AC. Selanjutnya kita akan menunjukkan sisi depan. Sisi depan adalah sisi yang berada di hadapan sudut alfa. Yang mana sisi depannya? Nah, itu adalah sisi BC. Sisi depan kan sudah. Kalau menentukan masa depan dengan dia, tentu belum kan? Kemudian sisi samping. Sisi samping adalah sisi yang belum kita sebut, yaitu sisi AB. Nah, soal ini mudah, tapi mudah menurut ibu mungkin ya. Menurut kalian mungkin sulit. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal kedua, kita memiliki segitiga siku-siku KLM dengan siku-siku DL. Panjang KL 4 cm, KM 5 cm, dan LM 3 cm. Kita menentukan nilai sin theta, cos theta, dan tangen theta. Ingat trik yang tadi ya, kita menggunakan trik singkatan yang tadi, yaitu sindemi, kosami, dan tandesa. Masih ingat kan kepanjangan yang tadi? Untuk menentukan dari sin theta itu kita menggunakan rumus sindeme, yaitu sin theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya berapa? Yo, coba perhatikan. Depannya adalah 3, miringnya 5, maka sama dengan 3/5. Kalau kosami adalah cos theta sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya ada berapa? 4 cm dan sisi miringnya 5 cm. Maka cos theta sama dengan 4/5. Yang terakhir untuk tan theta yaitu sama dengan tan desa. Jadi tangen desa sama dengan tangen theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Maka hasilnya adalah 3/4. Nah, sekarang
sekarang giliran kalian. Ibu sudah menyiapkan satu soal untuk mengerjakan soal tersebut. Kalau sudah selesai, ingat kirim jawabannya ya lewat WA Ibu. Jangan lupa harus dikerjakan. Silahkan kirim.